minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul a'zam jalilul akbar. Wa muhitun 'alal makhluqi bil ajhar wa fi najis farraqul bijisari bihawlika wa la quwwatika akbar. Bihaqi la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan Guru Agung Syekhuna wal Mursyidina Syafi'i Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Satu Masul Qaddas Syirah, kita bersama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru kita Pengarsa Baos Qaddas Syirah senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dicurahkan berkah dunianya, amin. Berkah sehatnya, amin. Dan senantiasa tercurah karomah barokahnya untuk kita semua fi dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Keduanya untuk Umi Siti Fatimah, cucu cicit keluarga besar Syekh Narasa, semoga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahkan umur dunianya, amin. Diberkahkan kesehatannya, senantiasa tercurah kemuliaan barokah karomah silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah mansuriyah yasin narasa. Wabil khusus Syekhuna wal Mursyidina Syafi'i Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Satu Masul Qaddas Syirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah rabbal alamin. Terutama paling utama Sayyidul Hajat, Sayyidul Manaqib. Alhamdulillah Mas Sucipto, alhamdulillah, semoga senantiasa oleh karomah di silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah mansuriyah yasin narasa dihusulkan, disampaikan doanya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah kemuliaan Guru Agung Syekhuna wal Mursyidina Syafi'i Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Satu Masul Qaddas Syirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama di dalam rangka syukuran mempunyai cucu ya. Alhamdulillah. Muhammad Kenan. Bukan Kenan, bukan. Kirain Kodak ya. Kenan Atalah. Muhammad Kenan Atalah. Semoga dengan karomah Guru Agung Pengarsa Baos pada Syirah menjadikan anak yang sukses, menjadikan anak yang soleh-solehah, berhasil di dunia wal akhirah, mengangkat derajat ibunya dan kakek cucunya. Bibarakati wa karomati Syafi'i Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Satu Masul Qaddas Syirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan ahwat thariqah qadiriyah naqsabandiyah mansuriyah yasin narasa yang hadir di dalam maqam ar-rasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahkan umur dunianya, amin. Diberkahkan kesehatannya, dilancarkan semua rezekinya, senantiasa terkabul doa kita dengan wasilah ahli thariqah qadiriyah naqsabandiyah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Yuda, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sirul. Ini teh termasuk madrasah apa namanya? Madrasah apa Mas masuknya? Belum ada yang ngaku. Belum ada yang ngaku katanya madrasah apa? Nggak tahu katanya di atas. Cek? Kak? Nggak pakai murangkel. Murangkel 38. Alhamdulillah. Jadi murangkel itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia itu nyantol. Nyantol ketiga 8, bukan ke almanak ya. Menyebutkan khidmat ilmiah dan fadail zuhur. Zuhur. Rahasia fadilah tentang bulan. Fadilah tentang bulan. Nah, fadilah tentang bulan di dalam kitab Fadail Zuhur bulan Syawal. Yang pertama adalah itu arti katanya. Sofaul, bukan sofa yang berdiri di sini, bukan ya. Sofaul qalbi, sofa itu adalah suci, bukan yang di atas ya. Hati-hati. Menurut kata pengarsa bahasa pada selasirah, bila mana sudah mendapatkan sofaul qalbi, maka di dalam surat yang sudah ditulis oleh pengarsa Abah, kalau tidak salah surat apa tadi? Kita budi Asamsi ayat 9. Dinyatakan oleh pengarsa Abah, beruntung orang-orang yang sedang mencucikan jiwanya. Di dalam surat As-Samsi, sangat beruntung untuk orang-orang yang sedang mencucikan jiwanya. Kata pengarsa Abah apa? Di sini keuntungan di dunia wal akhirah. Kita jualan pengen untung ya Mas ya. Kita kerja pengen hidup pengen semuanya untung. Maka dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Samsi dinyatakan beruntung orang-orang yang sedang mencucikan jiwanya. Nah, seperti apa mencucikan jiwanya? Nah, di sini kata pengarsa apa? Tidak akan seorang manusia yang ingin mensucikan jiwanya bila mana tidak mendapatkan talqin. Nah, kita yang sudah mendapatkan talqin zikir, maka berusahalah zikirnya untuk membersihkan jiwa kita, ruh kita, jasad kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Bersihkan dengan kalimah yang suci, bersihkan dengan cahaya yang suci, dan menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Kita sedang berzikir itu membersihkan jiwa kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, bila mana engkau ingin mendapatkan hasil di dunia wal akhirah, maka tidak ada lagi jalan yang paling utama adalah membersihkan jiwanya. Itu jelas di dalam surat As-Samsi ayat 9. Bila mana orang yang tidak membersihkan jiwa-jiwanya, apa yang terjadi di dalam As-Samsi ayat 10? Apa? Orang-orang yang senantiasa rugi. Kaya rugi, miskin rugi, tidak punya rugi. Karena apa? Janji Allah. Maka kita bersyukur sudah mempunyai mursyid kita. Kita sudah mempunyai alat tentang membersihkan kejiwaan kita di dalam zikir kalimah la ilaha illallah. Maka beruntung. Maka kata pengarsa apa? Orang yang tidak meyakinkan zikirnya bisa membersihkannya, sesungguhnya orang itu tidak akan mendapatkan keuntungan di dunia wal akhirah. Maka ketika kita ingin untung, apa kata pengarsa apa untung? Yang sakit bisa sembuh,
Yang sehat semakin sehat, yang tidak punya menjadi yang sudah punya menjadi yang banyak menjadi yang nambah istrinya jadi Alhamdulillah, semangat ya kalau nyebut istri 2. Siap. Di sini pembersihan jiwa itu kata pengarsama beruntung semuanya. Kenapa? Membersihkan jiwa akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu. Rezekinya yang berkah, rezekinya yang bermanfaat, rezekinya yang senantiasa tidak ada putusnya dari Allah Subhanahu. Karena kita yakinkan yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu, yang saking sucinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, maka didasari di dalam diri kita senantiasa mensucikan jiwanya. Kalau kita tidak punya alat mensucikan jiwa, dapat rezeki tapi tidak berkah. Gitu. Maka keberkahan itu ada di dalam diri kita, tergantung diri kita. Kata pengarsa apa? Di dalam surat As-Samsi ayat 9 sudah dijelaskan. Hei orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, kata pengarsa Ba'os Qada Salasiro, kejarlah kenikmatan Allah dan ambillah kenikmatan Allah untuk senantiasa menjadikan ibadah di dunia wal akhirah. Kejar oleh kita, oleh apa? Oleh membersihkan diri kita. Kata pengarsa apa? Sing banyak, kalau kata bahasa Sunda gini, kata pengarsa apa? Kalau orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, sing loba-loba ngadoa, yang loba-loba kahayat. Kalau yang sudah mendapatkan talqin zikir, oh kata apa? Sok kata apa? Si apa? Kalau bahasa Indonesianya, sing loba-loba teh kumaha? Banyak. Lancar. Bos Semar lancar. Sebanyak-banyaknya berdoa, sebanyak-banyaknya punya keinginan. Karena apa? Kata pengarsa apa? Mumpung kita punya alat mensucikan jiwa, maka yang maha suci akan senantiasa menggelocorkan apa yang kita mau. Itu kata pengarsa apa? Manfaatkan waktu ini, kata pengarsa apa? Kita mah hidup di dunia, tinggal nunggu saja, nunggu habis kontrakan, kata pengarsa apa? Nunggu habis kontrakan saja, kata pengarsa apa? Maka mumpung ada di dalam kontrakan, kata pengarsa apa? Sudah punya alat mencucikan jiwa, maka mintalah kepada yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan membersihkan jiwanya. Iya enak gitu kan. Jadi zikir itu manfaatkan, kata pengarsa apa? Caranya membersihkan jiwa saja dulu. Maka setelah membersihkan jiwanya, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Samsi menyatakan apa? Engkau senantiasa mendapatkan keberuntungan dariku, maka sesungguhnya apa yang kamu ingin akan aku beri. Berarti apa? Membersihkan jiwanya dulu di dalam zikir. Jangan kembali, kata pengarsa apa? Kita mah zikirnya malas, mintanya banyak. Ini di dalam Quran loh, menegaskan pengarsa apa? Maka bersihkan jiwa kita, sesungguhnya kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Kalau kita minta dulu zikir nanti tidak. Nah, di sini yang salah. Mintanya banyak, zikirnya kurang. Maka perbanyak zikirnya, bersihkan jiwa kita dengan zikir kalimah la ilaha illallah. Maka kata pengarsa apa yang kamu minta semua akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah sunah zikir wae, salat wae gede dikabul. Ya berarti apa? Zikirnya tidak mensucikan dirinya, tidak membersihkan dirinya. Di dalam As-Samsi ayat 10 apa? Orang yang senantiasa mengotori jiwanya, orang-orang yang sangat rugi di dunia dan di akhirat. Nah, kita nih, ini yang di atas nih yang lagi megang nih. Zikirnya sedikit, sholatnya sedikit, kemauannya banyak. Ini yang di atas ini. Ya saya mau wajar atau punya keinginan banyak juga, istrinya juga 3.
Tiga Pak Haji istri saya teh. Makanya saya mah kudu loba ka hayang. Kalau yang satu aja kemauannya, menyenangi istri. Kalau saya menyenangi istri. Nah di sini kata pengarsa bawas kada selasira bermusahadah membersihkan di dalam diri itu yang paling inti utama itu adalah amaliyah malam. Amaliyah malam sendiri-sendiri. Amaliyah malam merasakan musahadah kita kepada Allah ketika zikir kalimah la ilaha illallah. Ada di dalam amaliyah kita jaroh berjalan 11 langkah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jainal Selesai. Nah di situ doa kita ditaruh kata pengarsa apa? Ketika melangkah 11 langkah kita jaroh apa yang terakhir sebutkan ini yang sering dikatakan oleh pengarsa abah dan yang sering diamalkan oleh pengarsa abah langsung kepada saya memberikan tahu Kiai kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika jaroh kepada aulia Allah 11 langkah kita melangkah di dalam jaroh setiap malam habis sholat hajat langsung melangkah jaroh 11 langkah ketika terakhir maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkaranya? Tentang kekayaan. Kita mah banyak yang berdoa ketika zikir, ketika sholat, ketika malam bertawasul. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya pengen kaya. Ada yang kayak gitu ada? Ya. Kalau misalkan di situ ditanya oleh malaikat, pengen kaya siapa? Bisa jawab? Oh. Hah? Apa kaya bakso? Bulat. Nah di sini kata pengarsa apa? Maka bertorikoh itu adalah bersilsilah. Maka doanya tidak lepas kepada wasilah. Pengarsa Abah mencontohkan ke saya, ini Kiai pengarsa Abah 42 tahun di Suryalaya berdoa tidak ada mengucapkan yang tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen kaya harus tahu contohnya siapa. Kalau kita ingin berhasil harus tahu siapa contohnya. Kalau kita ingin berilmu maka contohnya siapa yang berilmu. Kata pengarsa Baos Qadasullah Sirah, kalau kita berdoa, ya Allah jadikan saya menjadi orang kaya, Allah bisa saja menjadikan kita menjadi orang kaya, tapi kayanya seperti Fir'aun, mau? Karena kita tidak mencontohkan kepada Allah, ya Allah contohkan saya ingin kaya seperti siapa? Qarun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena berteriak berwasilah kepada Rasulnya. Apa? Aku ingin kaya, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kayanya bukan seperti para nabi, para rasul, maka menjadikan kehancuran di dunia wal akhirah. Maka pengarsa Abah mengajarkan ke saya, kalau habis jaroh 11 langkah, apa ucapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang beriman seperti pengarsa Abah Aus. Bermanfaat tidak imannya? Oh. Ya Allah, aku ingin kaya seperti Abah Aus, maka kita kayanya akan berkah. Amin. Amin. Itu yang kita contoh. Lihat pengarsa Abah Aus pada Sirah setiap berdoa, ya Allah, aku tidak akan meminta kepadamu yang tidak akan menjadi husulku. Husulku adalah pengarsa Abah Anom. Apa yang engkau telah berikan kepada Abah Anom, maka berikanlah kepadaku. Ya Allah, tuh sekarang jadi siapa? Pengarsa Abah Aus. Kita berdoa ketika ingin kaya, ketika ingin sukses, ketika ingin berhasil. Ketika oleh malaikat ditanya, pengen kaya siapa? Di sini lihat yang kaya banyak, yang kaya banyak, ya. Tapi pelit. Pengen kita kaya pelit. Oh, kalau meninggal jalan sendiri. Ini berwasilah. Pengarsa Baos pada Sirah ketika Umi almarhum, apa kata pengarsa Baos pada Sirah di atas maka menyebutkan, hei para hawa TKN Suryalaya Sirnarasa, ketika engkau ingin menjadi istri yang soleh, menjadi wanita yang soleh, maka tunjukkan seperti almarhum. Kata pengarsa Baos. Kita juga contohkan seperti siapa? Lihat pengarsa Baos. Pengarsa Baos kaya tidak?
Berkah tidak kekayaannya? Nah, jadikan contoh kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita ingin istiqomah di dalam ibadah. Ya Allah, istiqomahkan saya. Pas ditanya oleh malaikat, kayak siapa istiqomahnya? Kalau kita sudah punya guru mursyid, ketika ditanya oleh malaikat, pengen istiqomah seperti apa? Seperti guru saya yang sampai kepada Allah Subhanahu, maka kita akan ditetapkan keistiqomahnya di dalam ibadah. Ini. Jadi bukan hayalan kita ingin kaya, bukan hayalan kita ingin soleh, bukan hayalan kita ingin berhasil, bukan hayalan kita ingin mendapatkan berkah di dunia wal akhirah. Ini contoh, maka berwasilah. Ini dari zamannya baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Apa ditanya Rasulullah? Hai Rasulullah, apakah engkau ingin menjadi siapa? Maka jawab Rasulullah SAW, aku ingin menjadi dari Nabi Adam sampai Nabi Musa. Ada di dalam diriku bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW, Rasul yang paling kokoh keyakinannya, paling kokoh imannya, maka menjadikan syafaat Rasulullah SAW. Semua para nabi menunggu syafaatnya Rasulullah. Nah, kita juga seperti itu. Contoh itu adalah sebagian dari syafaat. Maka kalau kita pengen apapun, contohnya siapa? Lihat keberhasilan guru kita pengersa Baos. Tidak ada sedikit pun keluar yang dicontohkan oleh Abah Anom. Ketika kita menjadi ikhwannya, apa? Hayalan yang ada di dalam diri kita ketika kita zikir, ketika kita ibadah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan oleh pengersa Baos. Saya pengen istiqomah, saya pengen belajar zikirnya banyak. Tidak akan bisa bila mana kita tidak mempunyai contoh. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ada di dalam Rasulullah. Ini sudah jelas di dalam ayatnya. Dicontohkan kebaikan, kesolehan, ketakwaan adanya di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka tidak akan ada yang mendapatkan iman, tidak akan ada yang mendapatkan takwa, tidak akan ada yang mendapatkan kesolehan bila mana tidak mempunyai apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita dicontohkan oleh pengersa Abah. Kenapa? Karena kita mendapatkan apa yang ada di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di dalam Rasulullah terkecuali hanya zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah. Talqin zikir bisa mendapatkan keimanan. Talqin zikir ada di dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Atau pengersa apa? Takwanya belum ditalkin, takwanya kok. Imannya belum ditalkin, imannya kok. Malah disebutkan kemarin manakib kata pengersa Baos pada Selasirah, walaupun Qori internasional juara 1, tapi belum mendapatkan talkin membaca ayatnya kok. Karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, apa? Ada di dalam Rasulullah. Apa yang ada di dalam Rasulullah? Talqin zikir. Ini. Kalau kata pengersa Abah apa? Kalau orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, baiknya bukan modus, solehnya bukan modus, imannya bukan modus, takwanya bukan modus. Karena apa? Takwanya kepada Allah, imannya kepada Allah, solehnya kepada Allah, dan keyakinannya kepada Allah. Kalau yang kosong, baiknya kalau ada maunya, imannya pengen dili, takwanya pengen aku. Kenapa? Karena kosong di dalam dirinya, tidak ada Allah. Yang ada hanya dirinya, maka kesolehannya, merasa dirinya soleh, merasa dirinya takwa, merasa dirinya iman, dan merasa dirinya berilmu. Tapi kita di sini mempunyai pengersa Baos. Ketika ditanya, Kiai mau pintar baca Qur'annya, apa jawabnya? Semua yang pintar milik Abah. Leres? Benar? Kita diistiqomahkan zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
sekjen disebut, sekjen marajin, rajin juga dibawa oleh Abah. Begitu kan? Itu semua ada contohnya, maka kita tidak akan kenal ria, kata pengusaha Abah. Kita rajin sholatnya, si Ustadz cina rajin sholatnya, bukan rajin sholatnya, saya mah ikut guru saja, karena guru saya sholatnya rajin. Coba yang tidak punya guru mursyid, ketika disebutkan, Pak Ustadz rajin, Ustadz, guru rajin atau sholat gitu loh. Kenapa? Karena tidak mempunyai contoh di dalam dirinya, contoh kebagusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ustadz ndai, ilmunya banyak, pas ditanya, Ustadz ilmunya banyak, semua punya Abah, ada tidak orangnya? Hilang. Apa? Riaknya tidak ada, maka adanya apa? La ilaha illallah. Satu yang kita tuju, ilmu kita, kepandaian kita, ketakwaan kita, kesolehan kita, ilmu kita, semua punya la ilaha illallah. Itu yang diharuskan oleh pengersaan. Nikmat kita ringan, ibadahnya nggak capek. Dari maghrib duduk di sini Pak Kiai, subhanallah ngimami. Coba kalau tidak mempunyai guru husulnya, guru mursyidnya, pasti ngomong capek-capek ngimaman di maghrib tapi Aisyah diukir-ukir. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai mursyid, pengen banget seperti mursyid, lama sholatnya, duduknya, zikirnya, ya. Kenapa? Karena kita punya pegangan seorang mursyid. Kalau kita tidak punya mursyid, sedikit aja udah langsung lari, ya. Betul. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu apa? Contoh yang kita lihat, contoh yang kita ikuti, contoh yang senantiasa memberikan inspirasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ada di Rasulullah, ketakwaan ada di Rasulullah. Kalau kita nggak ketemu sama Rasulullah, kita bisa takwa bisa? Tidak. Kenapa? Nah, disinilah kita mencari seorang wasilah dari seorang mursyid. Pangersa baos qadasul sira dari siapa? Dari Abah Anom dari Abah Sepuh dari sampai kepada Syekh Abdul Qadir sampai kepada sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ada di dalam wasilah ahli thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah. Kata pengarsa ada di dalam Rasulullah contoh ketakwaan, keimanan, kesolehan, ada di dalam Rasulullah, tapi dicari semua tidak ada karena tidak mempunyai mursyid. Ketika kita bertemu dengan mursyid langsung diberikan ini yang ada di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya satu yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hatinya tidak ada terbesit suara apapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya menjadi ibadah, kerjanya menjadi ibadah, semuanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti mensucikan, ketika sholat membersihkan diri kita, ketika berjalan membersihkan diri kita, apapun yang kita lakukan ada alat membersihkan jiwa-jiwanya di dalam hati, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyampaian qabul kita kepada Allah. Maka berwasilah kepada seorang mursyid, sesungguhnya kita sudah dihantarkan seorang mursyid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang masuk ke thariqah tadinya tidak baik, baru sedikit talqin zikir, ikut zikir, berubah sendiri. Bukan misalkan saya emang gak mau ngelakuin kejelekan, tidak, di dalam thariqah abahnya tidak melarang. Preman Bandung datang semua 12 ke Abah, anting nabi di dia ayat 12 sikimah. Datang ke pangersa Abah, tatonya sebadan. Ke Abah nggak pakai samping sarung, celana pendek, pakai sepatu tinggi. Ke Abah datang, pas ditalkin sudah dimasukkan tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kepada orang itu, maka orang itu mendadak menjadi malu. Ya Allah,
Kenapa hati saya ingat kepada Allah tapi saya seperti ini? Minta ke Abah, saya minta sarung boleh? Itu kenapa? Karena ditanam di dalam dirinya contoh yang takwa, contoh yang soleh, contoh yang iman, contoh yang takwa. Maka orang itu akan sendirinya menjadi orang-orang yang soleh. Ini dalam thariqah enak, kata pengarsa apa? Kata pengarsa apa? Silakan, kalau belum puas mah mau ngelakuin kejelekan masih silakan. Yang penting satu, kata pengarsa apa? Yang sudah ditalkin di dalam hatinya, jangan pernah lupa ingat kepada Allah. Maka yang merubah adalah Allah. Enak yang sudah mendapat talkin. Maka di sini kata pengarsa bahwa kepada selasirah yang berjualan, niatkan kita ibadah kepada Allah. Apa niatkan ibadah berjualan? Apa? Menjalankan sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jualannya jadi ibadah, uangnya bakal berkah, hasilnya bakal melimpah. Itu kata pengarsa apa? Semua itu yang bekerja menjadikan sunat itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nganggur jadikan ibadah, nganggurnya zikir, jadi merbot di musola. Alhamdulillah. Ya iya, ada musola kosong, wah saya mah nganggur, tidak kerja, tidak apa, saya mah kuliah aja we, sugana yang ngagaji gitu. Ya bosan. Ngagaji nu aja ngagaji, lamun hayang gajina gede pindah ka ditu ka Mekah aja. UMR 3 bulan sekali. Alhamdulillah. Maka di sini ketika kita ingin istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, aku ingin istiqomah di dalam amaliyah seperti pengarsa Ba'aus qada sirah. Tidak usah banyak-banyak ya Allah, sedikit saja keistiqomahannya diberikan kepada saya ya Allah, biar saya bisa menjalankan zikir dengan nikmat, ibadah dengan nikmat, amaliyah dengan nikmat itu. Para sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun setiap berdoa seperti itu. Ya Allah, berikanlah keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku sedikit saja ya Allah. Maka sesungguhnya aku akan senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sama. Kita meminta kepada pengarsa Ba'aus kepada Rasulullah. Dengan wasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata pengarsa Ba'aus, yang pengen kaya kesini, yang pengen sembuh kesini, yang pengen senang kesini, kemana? Ke apa? Karena sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala contoh di dunia. Abah kaya, abah soleh, tuh. Abah orang berilmu, abah orang takwa, abah orang beriman. Maka kalau pengen senang kesini, ada semua di abah. Oh, datang dekat itu, datang ke itu abah, pidoana. Sebutkan abah, saya ingin sukses, saya ingin takwa, saya ingin rajin, saya ingin istiqomah. Maka kata pengarsa bapak, jalankan. Saya itu paling malas zikir lama itu dulu itu. Saya paling malas zikir, apalagi 165, 3 aja saya mah jarang. Jarang saya mah 3, 1000 zikir itu mah jarang. Apa? Karena saya minta kepada pengarsa Abah, beri saya untuk semangat zikir. Kata pengarsa apa? Tuh ke Allah minta hayang loba bisa zikir mah. Kenapa? Kata apa? Minta mah ke Allah, pengen zikir banyak mah. Kata pengarsa apa? Pas ditanya oleh malaikat seperti siapa? Nah di situ saya ngomong. Terus saya jawab, harus gimana tuh Abang? Harus seperti Rasul. Rasul. Saya bengong. Seperti siapa yang saya harus sampaikan kepada Allah? Maka pengarsa Ba'aus berbisik ke telinga saya, ulah jauh-jauh menjadi guru mana bikin ibadah ke Allah sana. Abah Ano. Langsung saya ingat guru saya Abah Awas, berarti saya pengen banyak zikirnya seperti Abah. So,
Doa penting ayeuna Amalia sok ngadoa beri nangtung jarok 11 langkah nalika geus 11 langkah nyebutkeun ila hadrati syafi hajal zaman Syekh Muhammad Abdul Gawas satu masul qadas sira. Ya Allah jadikeun jalmi abdi jalma nu beunghar nu kaya nu teu aya deui kayaana di alam dunya contohna pangarsa baos qadas sira sok dikabul ku Allah berkah eta teh ka pangarsa baos abaos lamun ngadoa eueuh deui anu dicontohkeun iwal guru ka Allah Gusti abdi mah hayang ahli kitab geus pangarsa Abah Anom. Gusti abdi mah hoyong beunghar kos Pak Anom. Gusti hirup abdi maot abdi ilmu abdi sing ngajadikeun manfaat kos Abah Anom. Maka lihat sekarang pangarsa baos pada selesai. Nah, kita juga seperti itu. Jangan sampai yang sudah terjadi kata pangarsa Abah Anom. Kata pangarsa baos juga gitu. Kalau kita nggak doa ya Allah jadikan kaya saya, kumaha lamun kaya nanti diberi kos Firaun. Oh, kumaha lamun misalkan ya Allah jadikan saya pejabat di seluruh dunia, kumaha lamun pejabatnya jadi kos Namrud. Rugi. Maka berwasilahlah kepada yang sudah wasilah, yang keberhasilannya mendapatkan di dunia wal akhirah. Maka kita sudah mendapatkan apa? Ada yang di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang paling utama, contoh di dunia wal akhirah. Contoh kita adalah seorang mursyid kita yang senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan yang di sini semua, aminkan, aminkan. Semua yang di sini kita ingin mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kayanya seperti guru mursyid kita pangarsa baos. Ibadahnya sampai kepada Allah seperti guru kita pangarsa baos pada sira-sira dan manfaat berkahnya semua di dunia wal akhirah yang sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada guru mursyid kita pangarsa baos pada sira-sira wa usulihim wa furuihim wa li silsilatihim kullu sayhum al-Fatihah. Ya kana berdua ya kana selain dibina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doa kita, berwasilah kepada ahli silsilah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Sulawesi Rasa. Segitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, khususnya untuk ikhwan awal thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Sulawesi Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البادي يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا. Bagi yang membawa saudaranya untuk belajar zikir, setelah bersamaan langsung kembali duduk di depan.
Makin zikir dilaksanakan setelah pada isya. Ya Allah, salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lirabbi alil bari. Ya Allah, salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bari. Ya Allah, illa yasalimil ummah minal afwati wa ni'mah wa min ali wa min rumah bi alil bari. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Akhir dulu yang mau belajar zikir. Langsung.